Menjumpai teman-teman dan masih seperti biasa kita akan itu tadi membicarakan soal di balik berita dan kenapa serangan kepada para kritikus atau juga yang Ah, sering disebut oposisi hmm. itu semakin keras Mas Hersu. Oke, sekarang ini belakang itu ya makin keras ya. Enggak, tapi saya ada yang menarik juga menurut saya Pak Jokowi ini yang menurut saya nggak sangka-sangka tiba-tiba kok ada yang menggugat itu ke itu gugatannya perdata ya soal SMK itu ya Mbak Agi ya. Ini seru juga ya. Ini di Solo ini ya Mbak Agi ya. Iya ya, gugatannya ini di Solo. Jadi orang yang menggugat ini sudah katanya memesan dua ya, dua Hmm. kendaraan tersebut. Tapi Hmm. ternyata kok tidak diproduksi, tidak dikirim apa dan Oh, sebagainya. Dan ini banyak orang asumsinya, yang kayak gitu. Mestinya Roy Suryo ikut gabung dong, ya gitu kan. Pak, itu kan ada benar-benar udah 6.000 kata Pak. 6.000 atau 60.000? 6.000 ya katanya waktu itu. 6.000. 6.000 ya. Kalau 6.000 class action rame-rame seru itu loh. Ya. Iya, iya, betul. Dan Hmm. ini SMK ini, mobil goib ini memang terus muncul kan Mas Hersu Hah? pada saat dulu ketika tahun 2014 ya, Hmm. 2013, 2014 dibawa ke Jakarta dan sebagainya. Dan kemudian pada tahun 2019 muncul lagi Hmm. ketika itu dan kabarnya juga sudah menerima pesanan apalah dan sebagainya, pabriknya sudah dibangun dan kemudian tahun 2023 muncul lagi lewat Hmm. Indonesia International Motor Show yang Hmm. Hmm. ada di Kemayoran karena tahun 2024-nya kan memang ada Pilpres. Jadi ini nuansa Dan Pak politiknya Jokowi tetap juga yang datang ke situ ya, Pak Jokowi yang datang ke. yang membuka, Hmm. Ya, yang ya, ya. membuka Ya. acaranya. Oh, waktu itu rupanya mau menjelang Pilpres 2024 gitu ya. Betul, iya, Oke. iya, betul sekali. Yes. Oke, kita omongin itu dulu aja deh, Mbak. Kita lanjutin aja dulu soal gugatan terhadap Pak Jokowi ini soal SMK ini karena menurut saya ini menarik yang ini karena Iya. menurut saya perlu dilakukan itu dan kalau udah mulai muncul saya kira nanti akan banyak sekali yang ikut menggugat ya karena kalau betul seperti klaimnya Pak Jokowi 6.000 tapi saya kira kalau Pak Jokowi ngomong 6.000 sih kita nggak terlalu percaya ya. Tapi saya tahu banyak yang sudah memesan termasuk Pak Gatot Nurmantio pada waktu masih jadi Panglima TNI juga memesan itu juga loh. Ya. Hmm. Iya ya, dan Kementerian Pertahanan di masa Pak Prabowo memesan itu juga gitu. Hmm. Walaupun sebelumnya pada periode sebelumnya ketika Pak Prabowo kalah dalam kontestasi Hmm. presiden itu kan ini SMK ini termasuk yang diledek-ledek begitu sebagai Hmm. mobil goib. Tapi akhirnya ketika Pak Prabowo kalah lagi di tahun 2019 dan kemudian diangkat menjadi Menteri Pertahanan, saya lihat Kementerian Pertahanan pesan juga dan katanya kabarnya ada juga Mas Hersu yang sudah dikirim lah ke Kementerian Pertahanan dan ini Hmm. dikirim ke daerah digunakan untuk pengangkut apa karena memang ini kan pick up ya tapi walaupun pick up ini kan bisa masuk karoseri dan kemudian Hmm. dibuatkan Ya, ya. boxnya lah kurang lebih demikian tapi ya kita tetap tahu tidak ada yang bisa dibohongi begitu karena kan langsung kita kalau yang namanya netizen apalagi langsung mencari prototipenya ini ada di mana nih bahkan kita bisa pakai Google Lens atau apa begitu untuk menyamakan begitu misalnya dari depan ini miripnya yang mana begitu ternyata ketahuan ini sangat mirip dengan mobil buatan Cina ya karena ini memang hanya impor dari Cina yang kemudian di rebates itu diberi apa merek baru mereknya tinggal didaftarkan oleh pengimpornya begitu ke Kemenkumham dan kemudian bisa mendapatkan apa logo baru lah kurang lebih demikian. Lah ini gugatan ini dengan nomor registrasi PN sekian-sekian ini ya saya bacakan dari Kompas ini ya. Gugatan itu dilayangkan oleh Alfa Lukmana namanya. Warga Ngoresan Kecamatan Jebres Kota Solo. Saya tahu daerah Jebres ada rumah sakit Jebres di sana. Kemudian ini yang digugat adalah apa namanya selain Pak Jokowi adalah juga Pak Maruf Amin dan PT Solo Manufaktur Kreasi. Kenapa Mungkin Pak karena Maruf Amin ya? mungkin ini tahun 2019 ya berkaitan kontestasi Jokowi dan Hmm. Maruf Amin ketika itu ya Mas Hersu. Hmm. Karena ini juga secara tidak langsung juga SMK ini dijadikan alat kampanye ketika itu. Jadi Hmm. setiap kali mau kontestasi 5 tahun sekali ini pasti muncul lah si SMK ini. Dan kemudian ya, kalau kita lihat ini, saya melihat saja ulasan di Google-nya ya, Mas Hersu, ini luar biasa loh sudah anjloknya saat ini. Dan ini ulasan ini tidak hanya belakangan ini saja, tapi bahkan kalau saya lihat misalnya 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, 9 bulan yang lalu, 1 tahun, itu terus saja. Loh, Dan itu kan diulas kalau diulas kan ada barangnya ini emang nggak ada barangnya kalau diulas gimana sih maksudnya?
Yang diulas ini adalah keberadaan pabriknya, Mas Hersu. Jadi barangnya kan tidak ada. Jadi orang mempertanyakan, seperti yang tadi menggugat begitu ya, karena dia sudah pesan, tapi kok tidak ada. Akhirnya curhatnya kemana? Curhatnya ke website dari PT apa ini namanya, PT SMK Indonesia begitu di sini ditulisnya. SMK Indonesia Assembly, dan kemudian ini alamatnya di Dusun 3 Demangan Sambi Boyolali Regensi Sentral Java. Ini lengkap sih ya kalau teman-teman mau melihat di Google Review. Google Review memberikan nilai 3,4 dari skala 5. Ini luar biasa. Jadi 3,4 itu buruk Mas Hersu untuk sebuah usaha begitu ya. Dan banyak sekali ini reviewnya, misalnya ya saya bacakan. Pabrik mobil ilusi dan pencitraan. Konon unit mobilnya laku keras dengan fitur futuristiknya. Saking futuristiknya mobil tidak terlihat di mana-mana. Hmm. Invisible. Oh, ini kasih bintang 1. Oh ini anu satire lah ini ya. Saya pikir tadi serius. Iya, Saya udah dengerin betul. serius tadi Mbak Agi. Banyak sekali yang mengulas seperti itu Mas Hersu. Jadi saking kemarahan itu mungkin Hmm. sudah berlalu sehingga akhirnya kekecewaan dan lucu-lucuan gitu yang Hmm. dimunculkan. Ada yang ngomong perusahaannya doang dari Indonesia, tapi sepenuhnya mobil masih impor dari Cina. Perusahaan cuma buat pencitraan Mulyono. Hmm. Eh, ada juga yang mengatakan dia mencari dealer SMK di mana-mana, tapi yang ada adalah dealer Suzuki, Honda, Daihatsu, dan sebagainya. Hmm. Berkali-kali lewat sana, kayak nggak ada kehidupan. Mungkin tempat cuma buat syuting untuk kepentingan politik doang, katanya. Oh, berarti ini warga lokal Boyolali ya. Hmm. Sebuah mahakarya kebohongan yang sempurna. Bisa mengantarkan jadi orang nomor 1 dari 270 juta penduduk Indonesia. Hmm. Dan ini dijawab oleh SMK-nya. Hmm. SMK Indonesia, ini adminnya atau ownernya di situ tertulis menjawab, nggak ada yang bohong. Emang ada produksi unit. Kalau mau beli silahkan datang ke pabrik. Dan ini cara menulisnya enggak banget ya. Ini kan perusahaan resmi Hmm. begitu, Hmm. Hmm. perusahaan nasional gitu. Bahkan mungkin dari pihak luar pun juga menyorot ini. Tapi ini ditulisnya enggaknya ENGK. Terus kemudian bohong ditulis BHONG. Hmm. Kemudian kalau ditulis KLO dengan huruf kapital semuanya, huruf besar semuanya. Jadi ini bisa Hmm. terbayang adminnya ini Hmm. pendidikannya seperti apa begitu, dan kemudian juga keluasan dalam menjawab secara resmi sebagai wakil perusahaan seperti apa. Nggak gitu biasanya kalau perusahaan yang profesional jawabnya ya. Ada standarnya, ada standar. Ada standarnya. Ini Hmm. biasanya kalau ada di kafe-kafe anak muda, sengaja dibuat adminnya ini yang kekinian seperti ini Mas Hersu. Hmm. Begitu juga adminnya seperti Gibran gitu ya, pakai bahasa-bahasa Gen Hmm. Z apa. Tapi ini kan yang menanyakan ini bukan Gen Z nih, yang Hmm. menanyakan orang-orang serius, Hmm. yang bahkan mungkin memiliki usaha seperti yang tadi menggugat, mobilnya akan digunakan untuk usaha karena itu mobil pickup. Ada lagi yang mengatakan nggak usah diproduksi buat pasar, cocoknya buat mobil dinas anggota dewan. Wah, iya harusnya mereka menggunakan mobil nasional ya, bukan Hmm. mobil-mobil mewah buatan luar negeri. Hmm. Goib, Jir, kenapa listrik PLN masih ngalir dah ke bangunan ini? Hmm. Ini biasanya apa namanya, yang saking keselnya gitu ya, tulisannya tuh jadi mirip admin yang tadi itu gitu. Jadi rupanya PLN masih ada di situ. Saya masih ingat ketika beberapa tahun yang lalu juga ada teman wartawan, fotografer Mas Hersu yang ingin mendokumentasikan apa sih kegiatan yang ada di dalam, karena tidak seperti pabrik-pabrik yang lain, dia tunggu dari mulai jam 4 sore, jam 5 sore sampai petang, sampai maghrib jam 6 sore itu relatif tidak ada buruh yang keluar. Padahal Hmm. kalau kita lihat di Sunter misalnya ya, saya nggak tahu kalau sekarang, zaman dulu itu kan apa namanya, yang dari pabrik-pabrik di vendor begitu, juga pabrik-pabrik yang Astra, Daihatsu apa dan sebagainya itu kan kelihatan banyak gitu, penuh begitu ya, dari industri otomotif. Kita juga kalau ke bagian Cibitung, Cikarang di daerah industri otomotif itu kita lewat sana itu pasti macet. Itu Hmm. bagaikan kalau seandainya di Kediri kita lewat ketika jam bubaran buruh pabrik rokok Gudang Garam itu kan luar biasa ya, ada ribuan gitu pekerjanya. Begitu juga di pabrik Hyundai Berangan yang ada di Cibitung. Saya lihat juga belum lama ini juga setidaknya orang-orang yang dari pabrik itu serempak pulang dan sebagainya. Tapi ini kalau di pabrik SMK yang di Boyolali ini memang tidak terlihat seperti itu Mas Hersu. Makanya ini kemudian menjadi
rame, apakah pabrik itu memang berfungsi? Pembuatan pabrik saja, pendirian pabrik itu kan sudah mahal gitu. Hmm. Terus apakah emang hanya digunakan untuk pencitraan saja? Tapi kalau kita melihat naga-naganya seperti ini ya sepertinya seperti itu begitu. Maka kemudian Google review-nya ya anjlok, apa namanya, merosot begitu ya sampai ke 3,4 untuk sebuah industri mobil. Ini sangat-sangat tidak baik sebetulnya. Tapi ya mungkin karena mereka tidak menjual apa-apa. Ini saya lihat juga Mas Hersu untuk sosok Edi Wirajaya ya. Ini Hmm. lucu juga. Ini ketika apa ditanyakan begitu oleh netizen gitu, siapa sih sosok Edi Wirajaya itu begitu, kepada Grok. Ini menanyakannya ada di Twitter atau ada di Hmm. X gitu ya. Di situ kan ada AI-nya namanya Grok. Kita bisa menanyakan apapun kepada Grok dan Grok pun mengatakan bahwa ya tidak mengenal karena jejaknya memang tidak ada CEO Hmm. dari SMK tersebut. Padahal itu kan pabrik di-endorse oleh Pak Jokowi begitu ya, mengantarkan Pak Jokowi menjadi presiden. Jadi sosok Edi Wirajaya ini tidak terlihat jejaknya, pendidikannya apa, sebelumnya perannya di mana, pernah bekerja di mana, itu tidak ada. Apa Hmm. jejaknya begitu. Hmm. Grok saja yang bisa mencari kemanapun gitu ya, istilahnya menyaring setiap berita, dia tidak menemukan itu begitu. Begitu juga ketika mobil yang tahun 2019 itu muncul, itu langsung ada ketika itu ya, ada akun X namanya Triyutas itu yang kemudian dia langsung mengidentifikasi bagaimana Bima SMK Bima 1 1200 cc itu 1,2 itu ternyata mirip sekali dengan Chang'an Star. Jadi menjiplak begitu ya, Ya. bukan menjiplak, ini mendatangkan gitu ya, Hmm. mengimpor. Dan kemudian ya ketika itu biasalah banyak sekali sindiran-sindiran, bahkan Triyutas ini menulis jangan jiplak SMK, nggak tahu malu tuh yang jiplak. SMK perlu mempertahankan hak paten di kancah internasional. Jadi sekarang pun kejadiannya sama nih tahun sekarang ini ketika SMK ini digugat oleh warga Solo Hmm. ya, akhirnya di apa, sindiran-sindiran di media sosial itu mirip-mirip seperti itu. Iya. Oke, saya kira saya nggak yakin ini iseng karena dia kalau kata dia pesan SMK berapa sampai dua ya Wah, dia betul. dua. Jadi dia dirugikan dong ya udah pesan dan kalau pesan itu berarti ada down payment-nya kan Mbak Agi? Saya tidak tahu ya Mas. Hmm. Memang pesen biasanya ada down Ada payment-nya, down tapi payment-nya dong ya dan apakah bahkan kita iya, tapi kadang-kadang kan suka apakah dikasih nih Mbak, suka dikasih kalau sebelum tanggal ini pesanan? pesanan sebelum masuk akan dapat diskon ini biasanya gitu. Berarti itu ada down payment-nya dong gitu. Iya, tapi bisa saja kalau ini hanya dalam rangka politik, maka kemudian hanya diberi surat pemesanan atau apa, kan kita tidak tahu. Apapun bisa terjadilah ini kalau Hmm. bersangkutan dengan Jokowi begitu Hmm. sepertinya. Dan dan kalau kita lihat ini Edi Wirajaya itu yang tadi disebutkan sebagai CEO SMK dari sejak awal sampai sekarang belum berubah. Ini muncul di tahun 2023 pada saat pameran di Kemayoran itu Mas Hersu. Dan Hmm. wajahnya ada, tadi Grok tidak berhasil menemukan ya, tapi kalau kita cari di berita-berita tentang Indonesia International Motor Show itu Ada nama dia muncul, kan ya. Ya. ada nama dia dan kabarnya ketika itu laku loh, apa SMK Bima 1300 cc 1,3 begitu, bahkan ada dua ketika itu tipenya, yaitu yang biasa begitu ya, yang berbahan bakar bensin, dan satu lagi adalah electric vehicle atau EV begitu. Yang satu dibanderol 137 juta kalau tidak salah, sementara yang EV itu 150 juta dan banyak yang pesan. Saya tidak tahu sampai sekarang belum belum ada kesaksian bahwa kami sudah menerima barang tersebut dan sebagainya gitu. Iya, iya, iya. Ini kalau tapi biasanya kalau rame-rame SMK udah mulai curiga kita. Ada apa ini? Kalau udah mulai rame-rame. Kalau kemarin kan pasti Pak Jokowi kalau nggak nyalon lagi atau anaknya yang mau nyalon atau apa gitu. Ini sekarang rame-rame ada apa kan gitu ya. Tapi kalau ini kan lain karena ini ada yang menggugat ya ramenya Mbak Agi ya. Oke, Betul. kita tunggu ya Mhm. bagaimana hakim nanti memutuskan gugatan itu. Ini menarik untuk kita Mhm. ikuti karena Pak Jokowi beberapa hari yang ke depan pasti juga akan makin ramai, termasuk yang tanggal 15 ya, nanti alumni Halal Bihalal alumni UGM kan akan kumpul juga, itu pasti ramai lagi tuh Pak Jokowi ya. Oh iya, mungkin kita perlu update nih Mas Hersu soal ijazah Kenapa Pak tuh? Jokowi itu kan ya. Iya, Tanggal iya. 15 nanti mau Hmm, rame-rame hmm, semuanya lah itu yang mempersoalkan hal ini katanya akan datang ke Solo. hmm, Nah, ini kalau
dari Rismon ya, dari Pak Rismon Sianipar, yaitu pakar eh, IT digital forensik begitu, Hmm. yang ada di Sumatera Utara di Toba sana. Ini daerah sekitar Di, apa wilayahnya Pak Luhut ya, di sebenarnya ini. Bali G dia. Di Bali G, ya Hmm. betul. Dan kemudian dia mengatakan, ya ini saya baca di X-nya, di akun X. Seharusnya tim tim TPUA itu tim pembela Tim ulama dan pembela, aktivis. yes. Ya, Yang selama ini ya karena mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi ya. Hmm. betul yang sudah maju ke pengadilan dan sebagainya ya, Hmm. Hmm. sampai kemudian dibui lah itu ada eh, ada dua orang. Dan dia mengatakan seharusnya tim TPUA melaporkan Pak Insinyur Kasmujo MS yang menyebarkan hoax mengaku pembimbing skripsi Jokowi. Karena baik di lembar pengesahan maupun di prakata pada skripsi Jokowi tidak tercantum nama pembimbing Kasmujo. Ini titik masuk mengurai pemalsuan skripsi palsu Jokowi. Dan saya tadinya apalagi ya ini data yang Hmm. dimiliki. Dan ternyata dia melampirkan data Hmm. ini Pak Rismon ini mendapatkan feeding banyak dari Solo ini, Hmm. Hmm. dari Jogja Mas Hmm. Hersu. Hmm. Jadi teman-temannya di Jogja ini yang memberikan feeding-feeding ini, dia mengakui begitu sambil tertawa-tawa begitu. Hmm. Hmm. Dan memang di prakata tuh biasanya berisi tentang ucapan-ucapan kita terima Ya. kasih kepada Hmm. dosen, kepada dan sebagainya. Memang tidak ada nama Pak Kasmujo loh. Jadi di sini Hmm. betul-betul penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Esa bla bla begitu ya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada satu, Hmm. Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro selaku dosen pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini. Dua, Bapak Profesor Dr. Sunardi selaku Dekan Fakultas Kehutanan. Tiga, Bapak Kepala Kantor Departemen Pekerjaan Umum Kotamadya Surakarta, dan ke bawahnya pihak-pihak yang terkait yang ada di luar yang di tempat Ya. dia melakukan penelitian. Nah, di bawahnya juga hanya penulis tanpa ada nama Jokowi, begitu biasanya kan ada Sumitronya tanda ditulisnya tangan. bagaimana tadi itu? Sumitronya. Sowe, Oh, Soe juga Sumitronya ditulis. konsisten Sowe gitu ya. juga, ya betul. Ini kalau Eh, saya ya, kalau saya kita koreksi banget gitu kalau kayak gitu ya. Misalnya nama saya Hersbun Arif gitu ya. Kan pakai betul. IE gitu ya. I-nya Mhm. dihilang saya akan protes gitu atau ditambahin gitu pasti saya akan protes. Masa iya sih pembimbingnya ngediem aja begitu lihat namanya diubah-ubah gitu. Iya, betul. Ini memang ada beberapa dugaan ya Mas, itu apa yang terjadi sesungguhnya begitu. Mm-mm. Tapi kalau mengacu kepada pendapat dari Pak Rismon tadi bahwa kenapa pembimbingnya tidak dicantumkan, ini juga aneh. Karena Mhm. kalau pada masa saya begitu ya, saya tahun 90-an, itu memang ada dua pembimbing untuk S1 ya. Kalau D3 biasanya satu pembimbing. Tapi kalau untuk S1 dua pembimbing di universitas saya ya, itu yang satu itu biasanya sudah S3 dan kemudian yang kedua bisa saja insinyur. Dan ketika Pak Kasmujo ini membimbing Pak Jokowi, ketika itu disebutkan dia adalah insinyur. Apa iya insinyur bisa membimbing insinyur? Insinyur meluluskan insinyur. Biasanya itu tidak terjadi begitu. Mm. Jadi dan apalagi tidak ada ucapan terima kasih kepada Pak Kasmujo. Memang betul ini aneh karena eh, ada mungkin ya kalau di saya itu lembar pengesahan tetap ditandatangani oleh pembimbing pertama dan pembimbing kedua, kedua-duanya Ya, tanda tangan. Tapi oke. katanya ada universitas yang ini menurut netizen ya, kalau di tempat saya memang pada lembar pengesahan itu hanya pembimbing yang pertama saja yang menandatangani, tapi tetap saja di ucapan terima kasih atau prakata atau kata pengantar atau apa begitu ya, itu tetap dicantumkan Mm. nama dari pembimbing kedua. Nggak sopan sekali kalau seandainya Ya. orang yang sudah membimbing kita berlelah-lelah dan kemudian tidak dicantumkan. Apalagi kan memang ada kredit Mas Hersu dari Mm. setiap pembimbing itu terus Oh kemudian ya. nilainya naik begitu Iya. di Tapi sistem Pak di Kasmujo ini dosen ya di Fakultas Kehutanan. dosen, dan ketika itu datang di acara di sebuah acara Mm. yang di situ hadir juga Jokowi, dan kalau Mm. kita ingat videonya video Oh iya iya Jokowi yang katanya katakan tuh yang galak katanya gitu ya atau apa gimana? betul, betul, Hmm. dan Pak Kasmojonya berdiri sambil tertawa begitu ya. Nah, eh, tapi kenapa ini terjadi keanehan kayak gini? Saya rasa kita tidak bisa apa ya menyalahkan Pak Rismon. Malah justru kalau saya sih mendukung Pak Rismon. Iya ya, Hmm. aneh sekali orang yang tidak tahu berterima kasih begitu. Padahal berikutnya pun sampai bertahun-tahun kemudian ini Ya. tetap diingat sebagai
pembimbingnya begitu, tapi tidak Oke. ada ucapan terima kasih di situ. Oke, kita tunggu lagi lah sampai tanggal 15 ya, Mbak Agi. Ya, dan setiap hari selalu ada sesuatu yang baru yang muncul, entah dari mana begitu. Ya, ini kayaknya Di channelnya Pak Rismond ya. di channelnya Pak Rismon dan kayaknya istilahnya diicrit-icrit gitu ya. Nah, Nah, oke. Atau sedikit-sedikit gitu. atau jangan-jangan dia setiap hari memang dapat feeling baru gitu berkembang. Betul. Saya rasa demikian karena wajahnya dia sudah terkenal sekarang. Kalau seandainya Hmm, dia hadir sendiri ke library-nya UGM mungkin akan nggak bisa. ya Udah, tidak gitu. bisa mengakses itu lagi begitu. Ya. Oke, kita pindah ke soal buzzer. Bukan buzzer, ya netizen yang dianggap bahwa itu agent dari asing ya. Ini kan dipicu oleh pernyataannya Pak Prabowo ya kemarin dalam wawancaranya itu kalau nggak salah dia menanggapi pertanyaan dari Uni Lubis. Tapi Uni Lubis sebenarnya nggak menanyakan soal soal itu loh soal eh, unjuk rasa itu terus siapa yang bermain di situ. Dia menanyakan soal kenapa para aparat kok bersifat abusif gitu ya bersifat apa obstruction of justice lah. Bukan obstruction of justice apa? Eh, me, apa ya terlampau melakukan tindakan Hmm. ya, Represif ya, abuse of power abuse, ya ya, abuse of power. ya tapi Pak Prabowo kan memang dalam wawancara kemarin tuh banyak sekali orang yang bingung Pak Prabowo ditanya apa kemudian jawabannya apa kan banyak yang seperti itu yang Betul. membingungkan. Nah di situ Pak Prabowo yang menjelaskan itu bahwa dia tahu lah kan kita bukan anak kecil lagi ngerti siapa yang main biasanya di unjuk rasa seperti itu dan dia kemudian mengaitkan itu kan dengan USAID yang dibubarkan oleh Trump gitu dan katanya di situ banyak sekali lembaga-lembaga yang membiayai lembaga-lembaga LSM yang ada di Indonesia gitu loh Mbak Agi dan memang dalam hal ini dalam banyak kasus ini adalah salah satu operasi-operasi yang dilakukan oleh Amerika terutama pada waktu itu ketika perang dingin ya berhadapan dengan blok Rusia, blok Ya. Timur banyak dilakukan semacam itu dan tentu saja Indonesia sebagai negara yang dianggap ini juga berhadapan dengan Timur Timur pada waktu itu juga yang dikhawatirkan juga menjadi Kuba di Indonesia kan waktu itu kita juga dikerjain lah oleh Amerika boleh bilang gitu kita didorong untuk masuk ke Timur Timur tapi ketika kemudian situasinya sudah berubah kita yang dihajar balik oleh Amerika. Memang kelakuan Amerika seperti itu. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan para netizen, nah ini menurut saya agak aneh sih gitu. Iya, iya betul Mas Ersu. Jadi kaitannya kalau yang USAID itu memang mereka banyak mendanai LSM gitu ya. Mm-mm. LSM-nya juga yang berkaitan dengan apa namanya? Dengan Amerika. Selain itu juga berkaitan dengan HAM, berkaitan dengan banyak hal lah seperti itu. Tapi dengan pendidikan juga ada. Yang pendidikan yang benar menurut point of view kita ya, itu juga banyak. Tapi pendidikan yang tidak betul gitu kalau menurut pandangan orang Indonesia umumnya yang beragama Islam gitu ya, Mm-mm. yang tidak menyetujui soal LGBT Oh begitu, iya iya iya. ya kan Mm. dia juga mendanai itu. Saya tahu persis, Mm. misalnya mereka itu disokong, didanai agar menjadi organisasi yang kuat, diajari cara membuat proposal, Mm. bagaimana mencari dana apabila nanti misalnya sokongan dari USAID ini sudah apa namanya sudah tidak ada lagi kan memang ada kuota-kotanya lah biasanya untuk ini berapa mereka tetap akan bisa besar dan tumbuh dengan mencari dana dari pihak lain pihak ketiga itu ada pendidikan yang Mas Hersu yang dimana kalau di Indonesia pasti kita tidak setuju sebagian besar tuh mostly pasti tidak setuju pendidikan yang seperti itu yang untuk membesarkan gerakan LGBT di sini begitu. Nah, pada masa Trump ini kan memang kemudian USAID dibubarkan, bahkan ada diberi waktu pas terakhir hanya diberi waktu selama sekian jam untuk 15 menit Mbak untuk yang packing. staff packing Iya, iya. itu Pas 15 menit terakhirnya hanya yang 15 menit, betul. mm. Tapi kalau yang sebelumnya kan sudah diperingatkan, batas waktunya tanggal sekian. Pas terakhir, ternyata mereka belum packing barang-barangnya, hanya Mm. 15 menit. Dan akhirnya Mm. kita lihat videonya ya, Mm. itu mereka repacking dan buru-buru keluar dari setiap kantor USAID. Jadi ya memang itulah tidak hanya di Indonesia begitu.
Kalau seandainya memang kita tahu yang seperti itu gerakan mereka ya, kita pasti intelijen kita sudah antisipasi. Tapi kenapa malah justru ini kan negara besar, negara yang kita perlu selalu melakukan negosiasi, yang selalu kita harus jaga seperti apa, karena ini juga negara adik kuasa yang sering semena-mena. Malah justru dubes kita selama 2 tahun tidak ada, setelah Rosan itu dipanggil ke sini menjadi pejabat pemerintah, masuk ke dalam kabinet apa dan sebagainya. Tidak ada penggantinya Rosan. Padahal banyak Mas Erso itu yang bisa menggantikan di sana. Saya kemudian scroll ya Google, apakah negara-negara Afrika begitu banyak yang kosong, di Eropa yang kecil-kecil saja. Ternyata ada dubesnya di sana. Ini negara-negara yang mohon maaf tidak begitu penting secara perdagangan, secara apa dan sebagainya, begitu tukar tukar pendidikan ya, beasiswa apa dan sebagainya. Tapi untuk negara seperti Amerika begitu yang kita melakukan ekspor banyak sekali ke sana begitu, apalagi kita surplus dari Amerika ini itu harus kita jaga. Ternyata kok malah justru diabaikan seperti itu begitu. Jadi ini memang sesuatu yang janggal ya Mas Erso.